Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di sini saya akan memaparkan materi tentang talak, baik talak, dalil talak, hukum talak, serta macam-macam talak. Perkenalkan, nama saya Yura Saranza, program studi Hukum Korea Islam semester 4. Ini merupakan tugas dan dosen pembimbing saya, Siti Maheren, LC, LM, L. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah fikih Munakahat 2 mengenai macam-macam talak. Pengertian talak. Apa itu talak? Secara istilah adalah melepaskan ikatan, sedangkan untuk bahasa, talak berarti lepas atau bebas. Dalam istilah yang lebih kecil, ialah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz atau sejenisnya. Menurut syariat Islam, talak adalah memutuskan hubungan suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut agama. Dalil talak. Dalil talak yang pertama terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 229, yang artinya talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan rujuk dengan cara yang patut, atau melepaskan, menceraikan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu mahar yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas ketentuan Allah. Janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batasan-batasan ketentuan Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Dalil talak kedua terdapat pada Quran Surah At-Talaq ayat 1, yang artinya, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah izinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Hukum talak. Hukum talak yang pertama adalah mubah, ialah boleh. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak atau cerai. Yang kedua, haram. Dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan berpahala. Talak ini menjadi haram ketika pertama, istri diceraikan dalam keadaan haid, maka harus menunggu sampai masa haidnya selesai. Yang kedua, istri suci setelah digauli. Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Yang ketiga, hukum talak wajib. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Yang dimana perselisihan antara suami istri yang tidak bisa dipersatukan lagi, atau istri tidak dapat melakukan kewajiban dan kezaliman. Yang keempat adalah sunnah. Dikatakan sunnah maksudnya adalah talak yang dianjurkan, namun jika tidak dilakukan tidak berdosa. Talak ini dijatuhkan suami demi kebaikan istri. Kondisi talak yang hukumnya sunnah adalah jika istri sudah tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik dan tidak dapat menjaga kehormatannya. Yang kelima, hukum talak makruh, menceraikan istri tanpa sebab. Macam-macam talak berdasarkan waktu jatuhnya. Pertama, munajas atau muajjar, talak yang jatuh pada saat diucapkan waktu itu juga. Ungkapan yang berlaku selama suami yang dianggap sah telah menjatuhkan talak pada istri sahnya. Misalkan seorang suami berucap, engkau telah kutalak, engkau telah tertalak. Yang kedua, mudhab, menyadarkan talak pada waktu yang akan datang. Sebagai contoh, saya mengucapkan engkau tertalak pada esok hari. Yang ketiga, mu'allaq atau talak taklid, yaitu talak yang bergantung pada suatu perkara di masa mendatang. Misalkan suami berkata, jika engkau masuk lagi ke rumah si fulan, maka engkau tertalak.
Macam-macam talak ditinjau dari segi jumlah. Talak yang pertama ialah talak yang pertama kali diucapkan oleh suami pada istrinya dan hanya dengan satu kata talak. Talak kedua merupakan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang kedua kali atau untuk pertama kali tetapi dengan dua talak sekaligus. Misalkan, aku talak kamu dengan talak dua. Yang ketiga, talak tiga adalah talak yang disampaikan oleh suami kepada istri untuk yang ketiga kalinya. Bisa pula pertama kali tapi diucapkan 3 kali secara langsung. Aku talak kamu dengan talak 3. Talak ditinjau dari segi boleh tidaknya. Rujuk. Talak roji merupakan talak yang boleh untuk rujuk saat istri sedang dalam masa iddah. Namun apabila sudah di luar masa iddah, rujuk hanya boleh dilakukan dengan akad nikah yang baru. Jenis talak roji, suami hanya memiliki kesempatan untuk menjatuhkan talak 1 dan 2, sedangkan yang ketiga talaknya akan menjadi talak bain. Apa itu talak bain? Talak bain terbagi menjadi 2, yakni talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro ialah talak yang hilangnya kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri, tapi diperbolehkan mantan suami untuk rujuk dengan melakukan akad nikah ulang. Sedangkan talak bain kubro adalah talak 3. Mantan suami tidak boleh rujuk kembali kecuali jika mantan istri pernah menikah dengan laki-laki lain serta sudah digauli lalu diceraikan oleh suami yang kedua. Baru suami pertama boleh meminta rujuk lagi. Talak berdasar segi langsung atau tidaknya menjatuhkan. Yang pertama, talak mu'allaq. Talak mu'allaq merupakan talak yang dikaitkan dengan syariat tertentu. Talak ini jatuh bila syarat yang disebutkan suami terwujud. Misalnya suami mengatakan, engkau tertalak apabila meninggalkan sholat. Maka bila istri benar-benar tidak sholat, jatuhnya talak. Talak ghairu mu'allaq tidak dikaitkan dengan suatu syarat tertentu. Semisal suami mengatakan, sekarang juga engkau aku talak. Talak ditinjau dari segi keadaan istri. Yang pertama, talak sunni adalah talak yang dijatuhkan oleh suami pada istri sah yang pernah dicampurinya. Pada waktu itu, keadaan istri tengah suci atau tidak haid atau tidak bermasalah secara hukum syara. Keadaan istri sudah suci sebelum dicampuri oleh suami atau sedang hamil dan jelas kehamilannya. Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya. Pada saat itu keadaan istri sedang haid atau bermasalah dalam pandangan syar'i. Talak la sunni wala bid'i berarti bukan talak sunni dan talak bid'i, merupakan talak yang dijatuhkan suami dengan keadaan istri yang belum pernah dicampuri sama sekali, belum pernah haid karena masa kecil atau sudah berhenti haid menopause. Talak ditinjau dari segi suami menyampaikan talak. Talak dengan ucapan yang disampaikan oleh suami pada istrinya secara langsung, melalui ucapan lisan dan di hadapan istrinya, sehingga terdengar ucapan suami dengan jelas. Talak dengan tulisan tentunya disampaikan suami dalam bentuk uraian kata, kemudian sang istri membaca dan memahami istrinya. Talak dengan isyarat menggunakan isyarat dari suami yang tidak bisa bicara atau tunawicara. Sepanjang isyarat itu jelas dan benar sesuai yang dimaksud untuk talak, sementara sang istri memahami isyarat tersebut. Yang keempat itu talak dengan utusan. Yang dikatakan talak dengan utusan yang dijatuhkan suami melalui perantara orang lain yang dipercaya orang tersebut yang akan menyampaikan maksud bahwa suami menolak sang istri. Nah, itulah beberapa macam talak. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Tidak ada yang baik tentang perceraian. Val Kilman. Perceraian orang tua yang membuat perubahan penting dalam hidup saya, itu mengaruhi saya. Rafael Nadal. Telah menyebabkan efek dari perceraian itu kepada anak-anak, sehingga mental dan kasih sayang yang mereka dapatkan berkurang. Thank you for watching. Mungkin telah mengenai macam-macam talak. Saya Rasulza undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.